Likuifaksi saat proses perbaikan jalan Desa Saluada, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menenggelamkan 1 unit alat berat. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Maju alat, tenggelami. Oh, tenggelam. Oh, la ilaha illallah. Astagfirullah. Ada operatornya loncat. Detik-detik fenomena likuifaksi, tanah amblas sepanjang 100 meter menimbun 1 unit alat berat yang sedang melakukan perbaikan jalan terekam kamera warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Saluada, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Beruntung saat kejadian, operator alat berat yang tertimbun material tanah berhasil menyelamatkan diri keluar dari kursi kemudi. Akibat kejadian ini, aktivitas warga desa lumpuh total. Nah, di waktu memperbaiki, ternyata ada kejadian bahwa ekskavator tenggelam. Kemudian atas alasan pergerakan alat berat tersebut, itu kanan kiri jalanan ternyata ada pergerakan. Diketahui jalan tersebut memiliki struktur tanah gambut yang rentan terhadap pergerakan dasar tanah, sehingga menimbulkan terjadinya likuifaksi saat dilalui kendaraan berat. BPBD setempat melakukan proses evakuasi alat berat dan akan membuka jalan alternatif untuk dilalui warga. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid iNews melaporkan. Seorang ibu melahirkan di dalam sebuah bus yang ditumpanginya setelah menempuh perjalanan dari Terminal Daya Biringkanaya, Makassar menuju kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video amatir, terlihat seorang wanita berupaya membantu proses persalinan terhadap seorang penumpang wanita yang melahirkan di dalam bus saat menempuh perjalanan dari Terminal Daya Biringkanaya, Makassar menuju ke kota Palopo, Sulawesi Selatan. Proses persalinan memakan waktu beberapa menit hingga bayi berhasil dilahirkan meski kendaraan masih melaju kencang untuk mencari puskesmas terdekat. Bayi tersebut lahir dengan berat badan kurang lebih 3 kg dan berjenis kelamin perempuan, sementara sang ibu bernama Umi Syamsiah dalam kondisi sehat. Sopir dan penumpang lainnya yang menandu sang ibu yang dalam kondisi lemas menuju ke mobil ambulan untuk menuju ke puskesmas terdekat. Pak, dia ini lahiran pas di atas bus di sementara jalan. Iya, sementara jalan bus dia lahir itu bayi. Iya. Itu bayi apa itu, laki-laki perempuan? Perempuan. Itu tujuannya mau kemana dia itu, Pak? Dia mau ke Palopo. Dari Makassar ya? Dari Makassar, mau pergi lahiran ke rumahnya mertua. Ibu bersama bayinya masih mendapatkan penanganan medis di puskesmas dan rencananya akan kembali melanjutkan perjalanan setelah kondisi mereka normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang bocah 8 tahun tewas tenggelam dan terbawa arus saat bermain rakit di Sungai Jene Berang di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, jasad korban ditemukan setelah 3 jam dilakukan pencarian. Jasad Fahmi, bocah berusia 8 tahun ditemukan usai terbawa arus Sungai Jene Berang. Jenazah dievakuasi warga di Kelurahan Benteng Somba, Upu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban diduga tenggelam saat sedang bermain di sungai bersama temannya. Peristiwa tenggelamnya Fahmi berawal saat korban bersama saudara dan teman-temannya bermain rakit gabus di Sungai Jene Berang. Namun tiba-tiba rakit yang digunakan masuk ke tengah sungai hingga membuat korban panik dan melompat. Korban pun akhirnya tenggelam dan terbawa arus sungai. Informasi bahwa ada orang tenggelam di Sungai Jene Berang. Setelah kami sampai di sana, yang melakukan pencarian. Dari kejadian dari jam 10, nanti jam 12 lewat 20 menit, alhamdulillah mayat ditemukan. Jasad Fahmi ditemukan oleh warga setelah 3 jam pencarian secara manual. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, tragedi memilukan dialami seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ia ditikam oleh suaminya sendiri hingga meregang nyawa saat berkaraoke secara live di media sosial.
Seorang pria bernama Agus Herbin tega menikam istrinya Hertalina yang sedang berkaraoke menyanyikan lagu rohani bersama salah seorang keluarganya. Aksi keji pelaku terekam ponsel korban, di mana pelaku menikam bagian tubuh korban sebanyak 5 kali. Keluarga yang ada di dalam rumah pun terkejut dengan aksi pelaku dan berusaha mencegah aksi pelaku. Tak lama kemudian pelaku melarikan diri meninggalkan TKP. Korban yang terluka parah selanjutnya dibawa oleh kerabatnya ke rumah sakit di Kota Tebing Tinggi untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, nyawa korban tak tertolong dan selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Tebing Tinggi untuk dilakukan otopsi. Menurut keterangan saksi, sebelum kejadian dirinya bersama korban sedang berkaraoke menyanyikan lagu-lagu rohani. Secara tiba-tiba pelaku yang merupakan suami korban mendatangi korban dan mengambil pisau milik korban yang ada di atas meja dan langsung menikam korban beberapa kali ke bagian tubuh korban. Senang kami gitu kan, bahagia. Pokoknya satu persatu lagu udah kami nyanyikan lagu rohani. Nggak tahu kami dia datang dari mana, langsung menyucuk. Dia nyucuknya pakai apa, Kak? Pisau. Saat ini kasus telah ditangani Satreskrim Polres Serdang Bedagai guna memburu pelaku dan mengetahui motif dari kasus ini. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Jember, Jawa Timur tega membunuh ayah kandungnya sendiri karena tak diberi tanah warisan. Ya, korban ditemukan berlumuran darah oleh warga di rumahnya. Seorang pria bernama Sutali, 65 tahun, tewas di rumahnya sendiri di kawasan Jambuan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Korban tewas usai dibunuh anak kandungnya sendiri bernama Sutikno. Diduga pembunuhan dipicu masalah tanah warisan. Pelaku yang meminta bagian sejumlah bidang tanah tidak diberi oleh korban. Pelaku pun langsung menusuk kaki dan tangan ayahnya. Korban kemudian ditemukan berlumuran darah di tempat tidurnya. Korban pun sempat dibawa ke RSUD Subandi, namun nyawanya tidak tertolong. Usai membunuh sang ayah, pelaku kemudian menyerahkan diri. Kondisi luka-luka masih kita lakukan pemeriksaan karena jenazah saat ini berada di Rumah Sakit Subandi untuk dilakukan pemeriksaan. Terduga pelaku bagaimana? Terduga pelaku juga masih dalam penyelidikan dan semuanya nanti besok yang akan menjelaskan adalah pimpinan kami, Pak Kapolres. Selain menyita barang bukti sepeda motor korban berikut uang yang ada di dalam jok, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ketua RT setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang pelaku kasus pembunuhan yang jasadnya dibuang di pinggir jurang Sitinjau Lawi, Padang, Sumatera Barat. Pelaku membunuh karena korban berhutang pembelian narkoba kepada salah satu pelaku lain yang kini buron. Warga dan pengendara digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di pinggir jurang Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas datang ke lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi. Korban diduga dibunuh lalu dibuang. Tidak berselang lama polisi menangkap RH 25 tahun di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Kepada polisi pelaku mengaku diperintah dua temannya Y dan A untuk menjemput korban dari rumahnya. Korban tewas dianiaya para pelaku. Sementara motif pembunuhan tersebut karena korban berhutang membeli narkoba kepada pelaku Y. Motifnya jual beli sabu, ada utang, itu korban ini ada utang, makanya disuruh saudara R ini untuk menjemput korban ke rumahnya dan diantarkan ke pelaku utamanya. Dalam aksinya tersangka RH mendapat upah Rp500.000 dan dijanjikan akan mendapat narkoba jenis sabu. Sementara polisi masih memburu kedua pelaku utama Y dan A. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif pembunuhan wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara. Ya, pelaku sakit hati karena keluarganya dihina oleh korban yang merupakan mantan istri-istri pelaku yang sudah 2 tahun tidak bertemu.
Pelaku pembunuhan SH, wanita 40 tahun yang jasadnya ditemukan tanpa kepala dan terbungkus karung di danau kawasan Muara Baru, Jakarta Utara diringkus tim Jatanras Polda Metro Jaya. Pelaku FF ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara tak lama usai ditemukannya jasad korban SH. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dengan perkataan korban yang menghina orang tua dan istri pelaku. Korban pelaku pernah menikah siri pada tahun 2022 lalu. Motif kamu untuk melakukan pembunuhan itu apa? Sakit hati, Pak. Sakit hati? Sakit hati terhadap siapa? Korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Merendahin? Emang ngerendahinnya apa? Kata-kata yang diucapin sama korban itu apa? Korban ngucapin istri saya pelacur, orang tua saya pelacur. Pelaku yang berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar ikan Muara Baru ini menganiaya korban dengan sebilah pisau yang digunakannya untuk bekerja. Sebelum memutilasi, pelaku membunuh korban dengan cara dicekik. Korban sempat mengatakan suatu perkataan yang sekiranya menyakiti daripada pelaku. Langsung secara spontan, pelaku langsung mencekik korban dari belakang sampai dengan korban tidak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung meletakkan korban di gang di samping rumah milik pelaku. Agar warga sekitar tidak curiga, pelaku membungkus jasad korban dengan karung yang menyerupai bungkusan ikan. Pelaku lalu membuang jasad korban ke laut, sementara potongan kepala korban dibuang di semak belukar di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pelaku dijerat pasal pembunuhan 340 tentang pembunuhan berencana dan subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, warga Muara Baru geger dengan temuan jasad wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru. Polisi bahkan mengerahkan unit K9 atau anjing pelacak untuk mencari kepala korban di sekitar dermaga pelabuhan Muara Baru. Tim Liputan News melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Lebih terkait apa, Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya, nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kreator konten joget ayam patuk Gunawan atau Satbor menjadi tersangka terkait promosi judi online oleh Polres Sukabumi. Sebelumnya, Gunawan diamankan bersama 2 orang rekannya. Gunawan Satbor, seorang kreator konten yang kerap melakukan live di media sosial dengan tarian ayam patuk, ditangkap jajaran Polres Sukabumi dengan dugaan mempromosikan judi online.
Pria asal desa Bojong Kembar, Sukabumi ini ditangkap bersama 2 orang temannya. Pasca penangkapan, lokasi yang biasa digunakan Gunawan melakukan live di medsos dan membuat konten kini sepi. Di sini Satbor sedang menjalani pemeriksaan, jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu, Pak. Polisi rencananya akan memberikan keterangan lengkap terkait penangkapan Gunawan Satbor pada Senin siang 4 November 2024. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Setelah berulang kali mangkir, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Ya, penangkapan ini dilakukan atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, diam 1000 bahasa usai diperiksa penyidik Jampitsus. Penangkapan Prasetyo dilakukan karena tersangka melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017-2023. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. 7 terdakwa lain dalam kasus ini didakwa dalam berkas terpisah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS, yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu Saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Sebelumnya, Prasetyo Budi Cahyono ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 3 pegawai Bawaslu Seruyan Kalimantan Tengah ditahan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Bawaslu 2024. Ya, para terduga pelaku menggunakan dana hibah untuk membeli kebun hingga judi online. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menahan 3 pegawai Bawaslu Kabupaten Seruyan. Penahanan ketiganya setelah Kejaksaan memeriksa selama 6 jam. Ketiga terduga pelaku menyalahgunakan dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tahun 2024 untuk membeli kebun hingga judi online. Kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan untuk kasus penyalahgunaan wewenang pada Bawaslu Kabupaten Seruyan. Sejumlah praktisi hukum dan akademisi mengkritisi Undang-Undang Tipikor pada sebuah acara seminar pemberantasan korupsi. Lantaran pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 dapat berakibat memenjarakan yang tidak bersalah dan terbukti tidak merugikan negara serta terkesan tebang pilih. Para praktisi hukum dan akademisi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menghapus korupsi sampai ke akarnya. Dari Jakarta, Nur Aryahin melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Keduanya berbincang 4 mata sambil menikmati makan malam. Informasi yang usai jeda, tetaplah bersama kami di Sido Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sebuah mobil yang dikendarai ibu paruh-baya diduga sakit menabrak sejumlah pemotor di Jakarta. Pasangan suami istri menjadi korban tabrak hingga tewas seketika. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil minibus dengan sejumlah sepeda motor terjadi di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. 2 orang pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sepeda motor ini tersangkut di bawah mobil dan kondisi mobil ringsek pada bagian depan. Peristiwa ini terjadi mobil berpenumpang satu keluarga berjumlah 3 orang yang dikendarai ibu paruh baya ini diduga sedang sakit.
Setelah habis rel itu dia posisi ngebut, tiba-tiba ngebut, ngantem dua motor, dia malah makin ngegas. Kita udah teriakin untuk bilang berhenti stop. Dia malah makin ngegas, dia banting kiri, nabrak satu orang lagi, suami istri. Alhamdulillahnya masih selamat. Dan yang terakhir ini yang paling parah, dia nabrak motor sepasang suami istri, posisi dia di jalur kanan. Karena dia posisi mental dari kiri, ngambil mental ke kanan, ngantem keluarga ini. Kedua jasad korban pasangan suami istri ini dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk kepentingan otopsi. Kini kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 orang yang terdiri dari ibu dan anak meninggal dunia tertabrak truk di Jalan Raya Basuki Rahmat, Purwakarta, Jawa Barat. Korban gagal saat hendak menyalip truk hingga terlindas. Petugas kepolisian dan warga mengevakuasi jasad Rahmat Saifullah, 23 tahun, dan ibunya Siti Aminah yang meninggal dunia tertabrak truk di Jalan Raya Basuki Rahmat, Purwakarta, Jawa Barat. Kejadian bermula saat kedua korban tengah mengendarai sepeda motor arah Bandung menuju Jakarta. Keduanya hendak menyalip truk namun menyerempet bagian kanan mobil angkot parkir di pinggir jalan. Sepeda motor terjatuh di depan truk tronton dan keduanya terlindas truk. Di dalam itu pas bunyi suara yang pecah itu aja, nggak ngeh. Ke rumah dulu pas tahu-tahu saya tertabrak. Dengan menggunakan mobil patroli polisi, kedua jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit daerah Banyuasi, Purwakarta untuk keperluan visum. Akibat kejadian ini, jalur Bandung menuju Jakarta sempat mengalami kemacetan parah. Sementara itu, kasus kecelakaan ini saat ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil tes urin sopir truk kontainer yang berkendara ugal-ugalan dan menabrak sejumlah pengendara di Tangerang, Banten positif narkoba. Sementara itu, 7 orang terluka akibat ditabrak truk kontainer. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan truk kontainer di Tangerang, Banten. Terdapat 9 lokasi olah TKP guna melengkapi hasil penyelidikan. Salah satu lokasi adalah Tugu Adipura di Jalan TMP Taruna yang menjadi titik akhir perjalanan truk yang dikendarai pria berusia 24 tahun berinisial JFN. Sementara itu, sopir truk menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang akibat terluka parah usai dianiaya massa. Berdasarkan hasil tes urin, sopir truk terindikasi positif zat adiktif metamfetamin. Nah, hasil cek urin ini ada satu indikasi tes anti narkoba. Nah, itu ada salah satu zat hasilnya positif. Amfetamin atau apa? Ya, zatnya itu metamfetamin ya. Sebelumnya, aksi supir truk yang melaju dengan ugal-ugalan di Jalan Hasyim Asyari, Cipondo, Tangerang, Banten terekam kamera warga. Truk menabrak pejalan kaki hingga pengendara lain. Akibatnya, 7 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Warga sekitar yang menyaksikan langsung mengejar truk dan berusaha menghentikannya. Sopir truk pun terluka parah usai menjadi bulan-bulanan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat di studio NTMC Polri. Halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV?
Baik, terima kasih Aulia dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di Jalan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dari jalur flyover yang akan dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula di jalur arteri Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan memang tampak cukup ramai dan terlihat adanya antrian kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Begitu pula di jalur tol dalam kota Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga tampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk titik yang kedua kita akan beralih ke Pos Pol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula di arah sebaliknya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berada di kawasan ini. Dan titik selanjutnya kita akan beralih ke Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula di arah sebaliknya dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk titik yang terakhir kita akan beralih ke alun-alun Situbondo. Dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 222 kasus laka lantas. Dengan rincian 30 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat, dan 268 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap meningkatkan konsentrasi pada saat Anda sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada audiens. Silakan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah Minggu malam. Keduanya berbincang empat mata, kemudian menikmati makan malam di sebuah angkringan. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kemana Pak? Rencana kemana Pak? Kemana? Acara apa Pak? Saya nggak tahu jalan di Solo. Setelah berbincang empat mata, keduanya langsung keluar menuju tempat makan untuk menikmati makan malam bersama. Prabowo dan Jokowi naik dalam satu mobil ke Wedangan Omah Semar. Kedua tokoh ini kemudian menyantap sejumlah menu khas Solo sambil berbincang santai. Di tempat ini pula Prabowo pernah bertemu Gibran Rakabuming Raka saat Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelum bertemu Jokowi malam ini, Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dan Denpasar, Bali.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Prabowo meninjau langsung lumbung pangan nasional dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau lumbung pangan nasional di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Minggu pagi. Agenda kunker ini sebagai komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Mengenakan kemeja khas berwarna coklat dan berkacamata hitam, Prabowo menjajal alat combine harvester, alat pemanen modern yang mempermudah petani di Merauke. Kabupaten Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40.000 hektar, Mas. Nah, 40.000 hektar, syukur alhamdulillah ini yang dari 40.000 hektar sudah tercapai 100%, Mas. Hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Bali disambut antusias warga. Ya, kunjungan tersebut sekaligus meninjau perkembangan program pertanian berkelanjutan. Usai melakukan kunjungan ke Merauke, Papua Selatan, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Bali untuk meninjau pengembangan program pertanian berkelanjutan. Prabowo disambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 dari Koalisi Indonesia Maju, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suranyana. Dalam kunjungan ini, Prabowo bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat di Pulau Dewata. Kunjungan Prabowo Subianto pun disambut antusias ratusan warga. Mereka bersorak menyapa Presiden RI ke-8 ini dengan harapan bisa bersalaman dan berada lebih dekat. Beberapa warga memanfaatkan kesempatan untuk bersuah foto bersama Prabowo. Apa namanya? Abi, Pak. Ya, Pak udah. Selain menyapa warga, Prabowo juga membagikan baju saat melintas dari atas kendaraan. Sementara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Benteng Van den Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem di Ngawi, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran juga membagikan tas dan susu gratis kepada ratusan pelajar SD. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem di Kelurahan Pelem, Ngawi, Jawa Timur, Minggu pagi. Didampingi penjabat Gubernur Jawa Timur Karyono, Gibran berkeliling dan memasuki sejumlah ruangan di bangunan bersejarah yang dibangun antara tahun 1830 hingga 1845 tersebut. Kunjungan Wapres Gibran disambut antusias ratusan pelajar dari berbagai sekolah setingkat sekolah dasar di Kecamatan Ngawi. Gibran pun membagikan tas sekolah dan susu gratis kepada para pelajar. Beliau sangat konsen dengan bangunan-bangunan sejarah seperti halnya di Solo, sehingga kali ini ingin melihat langsung apakah sudah selesai atau belum, dan tadi diperintahkan untuk semua coba dipersiapkan launchingnya ya, peresmiannya. Selain meninjau kondisi fisik bangunan, Gibran juga menginstruksikan agar persiapan peresmian Benteng Pendem pasca revitalisasi segera dirampungkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Banar, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil maung yang akan menjadi kendaraan dinas para menteri saat ini mulai diproduksi. Nantinya tidak hanya menteri dan wakilnya yang menggunakan kendaraan ini, gubernur hingga bupati juga bakal menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas.
Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi usai menghadiri acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Senayan, Jakarta pada Sabtu lalu. Prasetyo mengatakan mobil dinas Maung yang akan digunakan Menteri Kabinet Merah Putih saat ini mulai diproduksi. Meski begitu, ia belum mengetahui berapa jumlah unit mobil yang diproduksi. Yang pasti, jika jumlah mobil tersebut masih kurang, menurut Prasetyo, maka akan ditambah lagi jumlah produksinya. Prasetyo menyebut produksi Maung tahap pertama ini untuk para menteri dan wakil menteri terlebih dahulu. Setelah memenuhi kebutuhan kendaraan operasional bagi 48 menteri, produksi gelombang kedua Maung akan menyasar 59 pejabat wakil menteri dan pejabat setingkatnya. Bila seluruh kebutuhan tersebut selesai, produksi Maung kembali dilanjutkan untuk mobil dinas gubernur hingga bupati. Pemirsa, kericuhan mewarnai debat kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Bengkulu. Salah satu pendukung paslon yang membawa alat peraga kampanye diduga menjadi faktor pemicu kericuhan. Dengan ketentuan tata tertib bahwa di ruangan ini tidak ada alat. Saat ini kita akan mengambil Kericuhan terjadi saat debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Bengkulu. Pendukung salah satu paslon yang membawa alat peraga kampanye di dalam area debat menjadi faktor kericuhan dan ketegangan di dalam ruangan. Sempat ditegur oleh pihak penyelenggara debat, pendukung dari paslon nomor urut 1, Helmi Mian, tidak menerima teguran yang diberikan panitia debat. Pendukung sempat bersorak dan menolak APK-nya diamankan penyelenggara debat. Pihak Bawaslu Bengkulu menghimbau kepada KPUD Bengkulu terus mengingatkan para pendukung untuk tidak menyertakan APK ke area debat. Media dijadikan panitia. Kalau emang panitia yang netral dong. Berapa kontra RBTV? Berapa kontra RBTV? Kita berharap ya semuanya tertib, jangan sampai ada saling provokasi dan lain-lain. Paling itu kalau dari Bawaslu kan tetap mengawasi. Kita berharap debat tidak terganggu dengan saling provokasi dan lain-lain. Pokoknya kita jaga ketertiban lah, biar semuanya substansinya dapat. Akibat kericuhan ini, debat sempat terhenti dan kembali dilanjutkan hingga akhir tanpa ada kericuhan lebih lanjut. Adapun paslon yang mengikuti debat yakni Helmi Hasan yang merupakan mantan wali kota Bengkulu 2 periode dan pasangannya Mian merupakan Bupati Bengkulu Utara 2 periode. Sementara Rohidin Mersyah merupakan gubernur petahana dan pasangannya Meriani berasal dari kalangan pengusaha. Dari kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina diduga dihadang kubu nomor urut 2, Luki Hakim di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat sore lalu. Sempat terjadi ketegangan antara kedua kubu, sejumlah orang dilaporkan dan dibawa ke kantor kepolisian setempat. Rekaman video amatir menunjukkan rombongan calon Bupati Indramayu, Nina Agustina, diduga dihalang-halangi sekelompok orang yang mengacungkan 2 jari saat melintas di jalan raya depan SMA Negeri 1 Sukra. Dengan seketika, calon Bupati nomor urut 3, Nina Agustina, menghampiri warga tersebut dan sempat terjadi ketegangan antara kubu calon Bupati Nina Agustina dengan kubu paslon nomor 2, Luki Hakim Saifuddin. Akibat kejadian ini, sejumlah orang dilaporkan dan dibawa ke kantor kepolisian setempat. Karena dia dua-dua, dia ke tengah, ya kan, dua-dua gitu, otomatis saya turun. Berhenti, saya turun. Ini harus kasih pelajaran. Saya pengen tahu siapa ini. Benar nggak sih kayak gitu? Saya turun, saya bilang, ini maksudnya apa? Dua-dua. Memang ada yang kampanye di sini. Oh, saya bilang, saya anaknya dari Bahtiar. Sementara calon Bupati nomor urut 2, Luki Hakim, membantah kubunya melakukan penghadangan, melainkan hanya mengacungkan 2 jari saat calon Bupati Nina Agustina melintas.
Bisa terlihat bahwa patwal polisinya kan Bupati Indramayu itu Nina Agustina kan dikawal oleh patwal. Patwalnya bisa berjalan dengan lancar dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang. Bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Nah lagi pula ini suatu menurut saya suatu skenario yang dibuat untuk melemahkan kehormatan paslon nomor 2. Kini 3 orang pendukung kubu nomor urut 2 yang dilaporkan ke polisi telah dipulangkan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Pidi Jaya Aceh dibuat geger dengan adanya dugaan aksi teror tembakan atau letusan senjata api di salah satu posko tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Pidi Jaya, Haji Sibral Malashi dan Hasan Basri atau Sabar. Insiden teror di posko tim pemenangan paslon nomor urut 1 di Gempong Kude, Lujang Putu, Bandar Baru terjadi pada Minggu dini hari. Masyarakat Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, geger dengan adanya aksi teror tembakan atau letusan senjata api di salah satu posko tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Pidi Jaya, Sibral Malashi dan Hasan Basri atau Sabar. Teror ini terjadi di posko tim pemenangan paslon nomor urut 1 di Kampung Kede, Lengpetu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi Jaya, sekitar pukul 00.20 Minggu dini hari. Pasca kejadian, tim Inafis Polda Aceh sedang melakukan olah TKP di lokasi kejadian insiden tersebut. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebuah selongsong peluru. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kaca jendela pecah diduga terkena peluru. Terdengar suara rentetan senjata. Selanjutnya di dalam kami merasa panik dan selanjutnya setelah berapa menit setelah penembakan saya keluar lihat suasana di luar. Setelah itu saya masuk kembali menunggu teman yang datang. Berapa kali bang suara tembakannya? 3 kali. 3 kali ya? Bentuknya rentetan. Untuk menduga bahwa itu penembakan, bahwa itu pengerusakan, bahwa itu pelemparan, kita harus olah TKP. Nah ini olah TKP lagi kita lanjutkan, kemudian sudah selesai, kemudian kita mau melaksanakan anef olah TKP di Polres. Ketua Tim Pemenangan Paslon Sabar, Yusuf Ibrahim mengharap seluruh tim pemenangan dan pendukung Sabar tidak terprovokasi dengan melakukan tindakan di luar aturan. Pihaknya juga meminta pihak kepolisian mengusut kasus dugaan teror ini hingga tuntas. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Pertemuan dilakukan untuk bersilaturahmi dengan generasi muda dalam waktu dekat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Dalam pertemuan yang digelar di wilayah Senayan itu, Ridwan Kamil dan Raffi Ahmad membahas rencana membuat acara dengan mengundang generasi milenial dan Gen Z pada Kamis mendatang. Acara ini akan memberikan ruang berekspresi bagi generasi muda selama 5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya acara hari ini tuh saya ingin memberi masukan karena Kang Raffi kan baru dapat tugas dari Pak Prabowo, betul ya, utusan khusus untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni kan. Nah saya tuh ingin ngucapin selamat, kedua ngasih tadi masukan-masukan bagaimana generasi muda di 5 tahun bisa melompat, bisa luar biasa, pekerja seninya juga sama, Gen Z-nya juga menikmati konsep-konsep dari Pak Prabowo dan lain-lain lah kira-kira begitu. Tapi nanti detailnya kita akan bikin acara di mana kita di Sarina ya. Sarina mungkin hari Kamis lah. Nanti dibedah konsep apa yang itu akan bikin Gen Z luar biasa maju. Pada kesempatan yang sama, Raffi Ahmad menyebut dirinya perlu banyak belajar kepemimpinan dari sosok Ridwan Kamil saat ditanya awak media soal dukungannya di Pilgub Jakarta.
kayaknya rasanya saya nggak perlu mempromosikan karena semua orang rasanya udah tahu gimana saya sama Pak Emil ya. Jadi yang saya bilang tadi, mau raga saya terpisah, Pak Emil di mana, orang-orang udah tahu lah hatinya saya pasti untuk Pak Ridwan Kamil karena beliau ini ya gimana, orang yang ada di hidup saya udah terlalu dalam, jadi saksi nikah di Bandung setiap tahun kalau lebaran aja saya pasti, waktu beliau masih menjabat di Bandung dari wali kota gubernur aja saya selalu sama beliau gitu. Jadi nggak usah saya omongin, udah hati saya memang untuk Pak Ridwan Kamil karena hatinya beliau juga orang yang baik. Insya Allah Allah pun akan memberikan jalan yang terbaik untuk Pak Emil. Selain mengobrol, keduanya juga makan siang bersama di kawasan Senayan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Gelar kampanye Akbar Perdana, paslon nomor urut 3 Pramono Rano dihadiri ribuan pendukung. Kampanye Akbar bertajuk Festival Menyala, Pram dan Rano hadir disambut riuh para pendukung. Gelar kampanye Akbar Perdana paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dihadiri ribuan pendukung. Kampanye Akbar yang diadakan di kawasan Internasional Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur ini bertajuk Festival Menyala. Pramono Anung dan Rano Karno hadir disambut meriah para pendukung baik relawan maupun simpatisan. Pram menyebut acara ini dirancang oleh dirinya dan Rano sendiri karena sudah terbiasa membuat acara besar dengan persiapan yang detail. Saya dan Bang Dul dari semua proses terlibat secara langsung. Baik pemilihan siapa yang menjadi ketua panitia, orang-orang yang tampil. Karena memang saya dan Bang Dul biasa kerja detail. Sehingga kami tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang ditampilkan ke ruang publik. Sehingga dengan demikian kalau dilihat tadi sebenarnya menunjukkan karakter kami berdua. Saya pribadi dan saya juga sampaikan ke Bang Dul, jujur nggak pernah mau lihat yang lain kampanye. Lebih baik lihat diri sendiri, kalau ada kesalahan, kekurangan, ya kita koreksi buat diri sendiri. Sama sekali saya nggak pernah lihat. Yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Apa yang kita raih ini karena masyarakat Jakarta, bukan hebatnya Pramono dan di situ. Ini memang kerja masyarakat Jakarta. Ini yang membuat kami berani melakukan apa yang harus kita lakukan. Oh, kita mungkin kalau yang namanya kampanye Akbar mungkin cukup sekali. Saya bilang, Mas, kita harus bikin 2 kali. Karena apa? Kita sangat paham 51% Gen Z itu harus digarap. Nah, inilah yang hadirnya di Gen Z semua. Memang nggak mungkin bisa ketampung, maka itu kita bikin yang kedua nanti di Sadar Media di GBK. Nah, mudah-mudahan saya sangat yakin sekarang ini ya mungkin hasil survei itu mungkin seumur-umuran saya ya. Nah, yang sedang kita raup ini adalah Gen Z. Dan ternyata partisipasi Gen Z itu luar biasa. Malah mereka mensupport, memberikan ide. Nah, itulah mungkin kita adakan acara hari ini. Acara juga dimeriahkan sejumlah artis ternama tanah air, diantaranya Anang Hermansyah, Once Mekel, Happy Asmara, hingga Ben Jamrud. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sebuah warna di Riyadh, Arab Saudi menghadirkan sensasi berkeliling dunia lengkap dengan ikon khas masing-masing negara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mengumumkan sepanjang Oktober terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Sementara secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,71%. Dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS tercatat sepanjang Oktober 2024 telah terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan.
Sementara secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,71%. Sedangkan secara tahun berjalan, Indonesia tercatat telah mengalami inflasi sebesar 0,82%. BPS juga mencatat telah terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun inflasi Oktober disumbang secara dominan oleh komoditas emas perhiasan. Hal ini mengacu pada kenaikan harga emas pada komoditas pasar internasional yang juga tercermin pada pasar dalam negeri. Sementara itu, sebanyak 28 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sisanya deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,65%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 1,05%. Catatan inflasi 0,08% pada Oktober 2024 ini mengakhiri laju deflasi selama 5 bulan terakhir, di mana deflasi terjadi karena adanya penurunan harga, terutama penurunan pada harga pangan. Pemirsa, inflasi yang terjadi Oktober 2024 sebesar 0,08% berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik didorong oleh komponen emas perhiasan yang tercatat memberi andil inflasi terbesar, yakni mencapai 0,06%. Badan Pusat Statistik telah mencatat bulan Oktober terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Catatan inflasi tersebut terjadi setelah terjadi deflasi beruntun selama 5 bulan sebelumnya hingga September 2024. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widasanti menyampaikan bahwa inflasi secara bulanan didorong oleh inflasi inti. Tercatat komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22% secara bulanan, di mana emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng yang mendorong kelompok inflasi tersebut. Dominasi dorongan emas sebagai sumber utama inflasi kali ini disebut akibat dampak ketidakpastian global yang tinggi, sehingga membuat investor beralih ke aset safe haven seperti emas. Pada Oktober 2024, terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,71% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 0,82%. Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Sementara itu, kelompok IHK yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak masih mengalami deflasi. Kelompok bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,11% yang disumbang oleh cabai merah, cabai rawit, kentang, dan ikan segar. Sedangkan komponen diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,25% yang disumbang bensin dan tarif angkutan udara. Badan Pusat Statistik melaporkan harga gabah kering panen dan gabah kering giling di tingkat petani dan penggilingan turun tipis pada Oktober 2024. Kondisi serupa juga terjadi dengan harga beras. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan harga gabah kering panen dan gabah kering giling di tingkat petani dan penggilingan mengalami penurunan tipis pada Oktober 2024 dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi dengan harga beras baik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dibandingkan bulan lalu. Berdasarkan data BPS, selama Oktober 2024, rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp6.422 per kilogram
turun 0,85%. Sementara rata-rata harga gabah kering giling di tingkat petani mencapai Rp7.089 per kilogram atau turun 0,07% dari bulan sebelumnya. Untuk rata-rata harga beras pada Oktober 2024, BPS mencatat harga beras di penggilingan pada Oktober sebesar Rp12.724 per kilogram. Sedangkan di tingkat grosir mencapai Rp13.563 per kilogram dan tingkat eceran Rp14.643 per kilogram. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah merencanakan proyek cetak sawah dan intensifikasi pertanian. Dengan total anggaran sebesar 15 triliun rupiah, proyek ini bertujuan untuk menciptakan 150.000 hektar lahan baru demi mendukung program makan bergizi gratis. Proyek cetak sawah atau ekstensifikasi merupakan langkah strategis untuk memperluas area pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Dalam situasi global yang tidak menentu, kehadiran lahan baru diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi seluruh masyarakat. Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, upaya intensifikasi lahan dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang sudah ada. Diharapkan hasil panen dapat meningkat secara signifikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Ini ya kita lihat untuk cetak sawah kan, makanan bergizi. Ini cetak sawah 150.000 hektar. Tapi ada juga intensifikasi 80.000 hektar. Totalnya 15 triliun. 15 triliun ya. Intensifikasi 80.000 hektar. Tentu saja pemerintah menilai percepatan cetak sawah merupakan bagian strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan dan Indonesia bisa swasembada pangan. Dengan langkah ini juga Indonesia tidak selalu bergantung terhadap impor bahan pangan. Kementerian Pertanian mendorong adanya perbaikan tata kelola distribusi pupuk di Indonesia untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. Kementerian memastikan tujuan dari pengelolaan pupuk bukan hanya untuk keuntungan perusahaan, namun memastikan pupuk sampai ke petani tepat waktu. Kementerian Pertanian meminta tata kelola pendistribusian pupuk bisa berada di bawah Kementerian Pertanian yang selama ini bersentuhan langsung dengan para petani. Perbaikan tata kelola distribusi pupuk di Indonesia ini untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, meningkatkan efisiensi penggunaan, serta mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Menurut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, selama ini banyak keluhan yang muncul dari distributor dan petani di berbagai daerah terkait distribusi pupuk. Sudaryono minta para pemangku kepentingan terkait pupuk agar menangani keluhan tersebut melalui tata kelola yang baik, agar petani mendapatkan manfaat maksimal dari pupuk yang disediakan. Ya sudah bagus, kuotanya sudah oke, tinggalannya ini kan kita lagi mengajukan kepada Presiden tata kelola pupuk, bagaimana pupuk yang jumlahnya besar itu betul-betul distribusinya itu tepat waktu, distribusinya tepat sasaran. Sudaryono menegaskan tujuan utama dari pengelolaan pupuk bukan hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi memastikan pupuk sampai ke petani tepat waktu. Pemirsa, apa jadinya jika kita bisa berkunjung ke berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan jam? Sebuah wahana di Riyadh, Arab Saudi menghadirkan sensasi berkeliling dunia lengkap dengan ikon khas masing-masing negara. Takyub, itulah satu kata yang menggambarkan reaksi siapapun pengunjung saat memasuki Taman Hiburan Boulevard World di Riyadh, Arab Saudi ini. Percayalah, Anda akan terkesima dengan betapa luas dan indahnya tempat ini.
Ada belasan zona yang bisa dibilang miniatur dari berbagai negara, mulai dari Arab Saudi, Mesir, Meksiko, Turki, hingga Jepang. Pengunjung pasti akan kagum dengan replika ikon-ikon negara di dunia, danau buatannya sangat luas hingga wahana permainan yang seru dan menegangkan. This is a beautiful and terrific place because it's stunning all over the world in one place. I think the Oriental space, Japanese, Thailand, yes, China, yeah, it's very beautiful, I think. Tak hanya hiburan, pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner dari berbagai belahan dunia. Ini dia yang menarik perhatian saya, yakni es krim Turki yang penjualnya kerap bercanda dan memainkan es krim. Thank you very much. Thank you very much, bro. Ciao, bye-bye. Ini dia pemirsa es krim Turki. Mungkin ya dengan kita kesel tadi dikerjain jadi lebih enak rasanya. Baik. Wow. Siapkan tenaga dan kekuatan kaki karena saking luasnya mungkin satu hari tidak akan cukup untuk bisa berkeliling dan menikmati satu persatu atraksi yang ada di sini. Boulevard World ini hanya buka 3 bulan dalam setahun, yakni bulan Oktober hingga Desember mendatang. 1,5 jam saya keliling, capek banget, tapi puas ya karena saya bisa melihat berbagai macam atraksi dari seluruh belahan negara di dunia tanpa harus keliling dunia beneran. Kalau Anda lagi ke Riyadh, mungkin boleh coba datang ke sini. Dari Riyadh, Arab Saudi, Ibrahim Aratenaya, Ayus, melaporkan. Saling sindir terjadi antara Donald Trump dan Kamala Harris saat pidato terakhir sebelum pemilu Amerika Serikat. Informasi yang saja tetap bersama kami di Sido Today.